Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sobat rupiah rahimakumullah. Kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan merupakan tiga permasalahan besar yang saat ini dihadapi oleh hampir seluruh negara berkembang termasuk Indonesia. Namun dari ketiganya, kemiskinan merupakan hal yang paling berbahaya sebab kebodohan dan keterbelakangan muncul akibat adanya kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Badan Pusat Statistik menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 mencapai 25,22 juta jiwa. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Muncullah beberapa konsep perekonomian untuk mengentaskan kemiskinan. Yang pertama, komunisme. Dengan prinsip sama rata sama rasa, sama ratakan perekonomian, apa yang dirasakan si kaya harus dirasakan si miskin. Yang kedua, konsep kapitalisme. Tiap-tiap individu yang memiliki modal bebas menguasai perekonomian. Namun pada akhirnya, kedua konsep ini hanya melahirkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin bertambah miskin. Akibatnya, yang miskin selalu berada di bawah, diinjak-injak, diperas, ditindas, dicekik, bahkan dibunuh hak-haknya. Na'udzubillah. Lantas, bagaimanakah solusi terhadap persoalan ini? Sebagai jawabannya, zakat solusi pemerataan kesejahteraan umat adalah tema dakwah yang saya uraikan pada kesempatan ini. Hadirin, konsep zakat direalisasikan dengan unsur keseimbangan pemberdayaan masyarakat dengan landasan Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Kata khul pada ayat tersebut di samping menunjukkan sirat bil amr juga sebagai isyarat agar dibentuk lembaga zakat yang profesional dan proporsional. Sedangkan signifikansi pemberdayaan zakat sebagai solusi pemerataan kesejahteraan umat pada ayat tersebut terdapat tiga hal. Yang pertama, tutahhirhum. Maksudnya untuk membersihkan harta zakat dari hak-hak fakir miskin, orang-orang yang tidak berharta, dan orang-orang yang terkapar di pinggir jalan yang setiap hari merasakan pedih ketirnya kehidupan. Hanya isak tangis yang ia rasakan. Yang kedua, tazkiyah wa tuzakkihim. Maksudnya untuk membersihkan jiwa dari penyakit rakus, tamak dan serakah sebagai langkah gemar menumpuk harta tanpa berbagi dengan sesama. Akibatnya yang muncul adalah hartawan-hartawan berjiwa hewan, konglomerat-konglomerat bermental keparat, bahkan lahir manusia-manusia yang bersifat durjana, yang tidak hanya merampas, menindas, bahkan menggilas orang-orang yang sengsara. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawa muttaba'un, wa i'jabul mar'i binafsi." Tiga hal yang membuat manusia binasa. Kikir yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, dan merasa benar terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tazkiyin sakanul lahum. Maksudnya,
Dengan harta zakat, seorang pelaku zakat akan memiliki jiwa tenang, hati senang, banyak uang, dan hidup menjadi riang karena disenangi setiap orang. Alhamdulillah. Kami jadi teringat sebuah lagu dari Saka yang berbunyi, zakat, zakat, mari keluarkan zakat. Zakat itu tidak bikin melarat. Zakat untuk kemakmuran umat. Selamat dunia akhirat. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, menurut Profesor Dr. Didin Hafifuddin, agar kemiskinan tidak bertambah dan bertambah di negeri ini, ada 3 hal yang harus kita lakukan berkenaan dengan kewajiban pelaksanaan zakat. Yang pertama, kita harus mengeluarkan harta zakat dan memasyarakatkan gerakan sadar zakat. Yang kedua, kita harus membentuk lembaga zakat yang profesional. Dan yang ketiga, kita harus memberdayakan harta zakat untuk kesejahteraan umat. Dengan demikian, zakat merupakan salah satu solusi yang harus membumi di tanah pertiwi yang kita cintai ini. Agar kita semua mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dari Allah Rabbul Izzati. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita sambut upaya baik pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui Badan Amil Zakat. Sekian dan demikian. Jakarta Kota Tua, gedungnya indah tempat wisata. Jika bangsa ingin sejahtera, salurkan zakat secara merata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.